Iya, hari Senin ini Presiden Joko Widodo merealisasikan program unggulannya di masa kampanye pemilu presiden lalu, yaitu membagikan kartu Indonesia Sehat dan juga kartu Indonesia Pintar. Apakah ini benar-benar menjadi program unggulan yang jauh berbeda dengan program sebelumnya yang sudah ada, atau hanya sekedar berganti kemasan? Kami akan mengulasnya dengan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widianto. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Pak Agus, selamat sore. Sore malam. Saya ingin langsung ke Pak Bambang terlebih dahulu. Kalau tadi sudah sempat kita jelaskan juga di awal program tadi dengan Zelda, yaitu apa kira-kira KIS itu dan juga KIP itu. Yang lantas saya ingin lanjutkan pertanyaannya Pak, adalah apa bedanya dengan program-program perlindungan sosial lainnya yang dulu pernah ada di pemerintahan sebelumnya? Ya, kalau yang pertama yang KIS, Kartu Indonesia Sehat, ini yang perbedaan yang paling menyolok adalah bahwa ini memastikan atau menjamin anggota keluarga dari rumah tangga tidak mampu itu memperoleh pelayanan kesehatan yang sama dengan mereka yang mampu. Tidak dengan klasifikasi dulu yang ada waktu program di JKN itu dengan BPJS? Kalau kelas tetap kelas 3 ya. Kelas tetap, oke. Tapi kalau perbedaan, jadi dia tidak boleh dibedakan, tidak boleh didiskriminasi untuk pelayanannya. Ya. Nah, cakupannya juga ini diperluas, ya, cakupan orang yang ikut. Ini sekarang Menteri Sosial sudah menambahkan untuk PMKS misalnya. Ini mereka yang di panti, itu juga secara bertahap. Difabel akan masuk ke dalam situ. Kemudian layanannya tadi sudah dijelaskan sebelumnya kan, yang berkaitan dengan preventif itu segala macam akan lebih banyak, promotif itu akan lebih banyak masuk diberikan juga kalau kita pemegang kartu tersebut. Jadi itu kira-kira highlight dari kartu tersebut. Untuk KIS, sebelum kita lanjut lagi ke KIP, saya ingin tanyakan dulu karena kemarin sudah ada program di penghujung masa pemerintahan SB Budiono itu diluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional dengan ada badannya tersendiri, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Nasional, BPJS. Ini kalau bisa mungkin saya lihat ini seperti, mungkin nanti saya juga perlu minta pendapat dari Pak Agus, ini seperti ada perbaikan-perbaikan. Kenapa harus diberikan nomenklatur atau nama yang beda? KIS, kemudian ada KIP, kenapa tidak memang ya ini untuk direstrukturisasi saja, dibenahi apa yang kurang dari program sebelumnya? Dan ini sebetulnya untuk membenahi apa yang kurang sebelumnya. Ya. Kalau pelaksananya tetap sama-sama BPJS. Pelaksananya tetap BPJS. Tidak ada lembaga atau badan baru lagi. Ya, kan menurut undang-undang pelaksananya adalah BPJS. Jadi itu nggak bisa, tidak akan ada lembaga baru lagi, ya kan? Tapi penjaminan bahwa si orang kurang mampu ini memperoleh pelayanan, itulah yang sekarang ditajamkan dengan kartu tadi. Jadi ini mereka memegang kartu masing-masing. Walaupun dulu juga pernah dibagikan kartu, tapi nggak semua lah pegang kartu. Nah sekarang ini memang lebih ditajamkan untuk pemegang kartu tersebut. Jadi artinya programnya tetap Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian penyelenggaranya badannya adalah BPJS, dan Kartu Indonesia ini hanya sekedar nama untuk kartunya saja, begitu untuk mungkin ya, kalau boleh saya katakan begitu saja, tapi dia tadi itu menjamin mereka yang kurang mampu memperoleh pelayanan yang sama dengan mereka yang mampu. Dan juga cakupan juga lebih besar, dan pelayanan tadi ada preventif, promotif lebih banyak. Benarkah ini nanti akan menjadi benar-benar menjamin perlindungan sosial dari masyarakat? Saya ingin minta pendapat Pak Agus Pambagio, tapi kita harus jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali di Prime Time News. Pak Bambang. Tapi kan istilah itu ya, ini kan hanya tagline aja. Sebetulnya di kartunya sendiri kalau kita lihat ada BPJS-nya tulisnya. Jadi ini tetap penyelenggaranya pun BPJS. Gitu. Jadi, boleh saya... Bedanya dengan kartu BPJS sendiri gimana Pak? Apa mau diseragamkan? Itu nanti, menurut saya harus diseragamkan. Nanti pelan-pelan akan kita seragamkan. Gitu. Dan yang dari waktu yang orang yang memegang, orang kurang mampu yang dulu dapat kartu BPJS, belum semuanya juga pegang kartu. Makanya ini kita memastikan lagi untuk semua mendapatkan kartu. Karena kartu BPJS seperti ini loh, beda. Jadi nanti membingungkan. Ini yang bayar sendiri kan? Bayar sendiri, iya. Gitu. Jadi beberapa itu nanti kita sepakat saja yang mana yang mau dipakai. Sudah disiapkan kira-kira nanti seandainya di lapangan terjadi ya kendala seperti tadi yang Pak Agus katakan, kekhawatiran ada perbedaan persepsi atau daya tangkap masyarakat nanti yang, oh ini ada program baru lagi, beda loh nanti dengan kartu yang sebelumnya, dengan program yang sebelumnya, dengan kartu yang sekarang. Ya, kita melakukan sosialisasi ya, memang kita katakan bahwa ini memang sama, dan sistemnya tadi seperti dikatakan Pak Agus, harus melewati puskesmas dulu, nggak boleh langsung ke rumah sakit, sama sistemnya. Baik yang bayar pun harus lewat puskesmas. Jadi sistem Jaminan Kesehatan Nasional kita memang begitu. Kalau kemarin Pak Bambang, saya ingat kalau di
di program waktu BPJS kemarin itu kan ada sistem kuota yang berlaku di BPJS Kesehatan kemarin. Apakah ini juga akan berlaku sama dengan di Kartu Indonesia Sehat? Kuota dalam arti kata cakupan pesertanya ya. Mungkin itu yang dimaksud. Ya, jadi memang ada dia. Sekarang tetap itu cuman 86,4 juta tetap tahun ini, dan ditambah dengan PMKS yang dianggarkan di Kementerian Sosial. Jadi itu barangkali kalau mau menambah lebih dari itu harus anggaran baru nanti tahun depan barangkali. Ini ada tetap ada iurannya, iurannya, tapi kalau untuk bagi yang kurang mampu dibayarkan oleh pemerintah. Tetap sama dengan kemarin, tapi BPJS. Ya, tetap sama. Tapi memang betul. Jadi tantangan berikut kita ini adalah memang supply side dari sistem pelayanan kesehatan kita. Itu yang jadi tantangan terbesar kita sekarang. Ya, itu termasuk. Kalau sama kelasnya harusnya tidak berbeda. Dan menjawabnya bagaimana Pak Bambang, kesulitan-kesulitannya atau praktik yang masih terjadi di lapangan? Saya pikir gini terkait, karena untuk mendaftarkan saja sebagai anggota BPJS syarat-syaratnya agak cukup sulit karena KK dan KTP saja, tapi kan kalau keluarganya kartu keluarga, dan banyak yang memang budaya kita keluarganya, anggota keluarganya pisah ya lokasinya dan lain-lain. Ini syarat-syarat yang memang dirasa cukup masih memberatkan. Ya, tapi gini lah, saya pikir kalau masalah detail gitu banyak sekali di lapangan perlu kita perbaiki. Tapi cara pendaftaran tuh sudah diperbaiki oleh BPJS. Tapi kalau buat saya Pak, yang penting itu adalah niat baik Presiden untuk membagikan ini kepada masyarakat kurang mampu. Saya pikir harus kita dukung semua. Oh sangat, saya mendukung itu. Dan kalau kita lihat juga cerita-cerita yang bagus tentang pelayanan kesehatan dengan menggunakan pelayanan BPJS itu banyak sekali gitu. Jadi barangkali ini marilah kita sama-sama kita perbaiki. Memang ada tantangan di sana kiri kanan, tapi barangkali ini salah satu langkah awal bahwa kita menargetkan untuk orang yang kurang mampu itu sehingga mereka mendapat pelayanan yang sama dengan teman-teman saudara-saudaranya lain yang mampu. Sekali lagi yang baru-baru tercover itu seperti kaum difabel, kemudian rentang penerima termasuk dari yang tinggal di panti-panti jompo dan lain-lain, itu nanti juga dipastikan akan langsung menerima. Saya tahap pertama Jakarta dulu, tapi nanti barangkali tahun depan kalau lebih longgar anggarannya akan mencakup semua. Oke, itu tadi Kartu Indonesia Sehat. Kita akan masuk lagi karena ini masih ada satu lagi yang harus dikupas, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Untuk KIP sendiri. Tapi barangkali sebelum, kalau Kartu Indonesia Pintar sebenarnya sama ya, tapi ini untuk anak usia sekolah mendapatkan anak usia sekolah yang dari keluarga kurang mampu. Apa tanda keluarga kurang mampu adalah Kartu Keluarga Sejahtera ini. Harus memiliki kartu keluarga sejahtera ini dibagikan semua. Nah ini anak usia sekolahnya, berapapun jumlah anaknya, harusnya itu diberikan bantuan siswa miskin. Tapi sebenarnya ada satu lagi kartu yang barangkali tidak di-highlight pada tadi sama penjelasan sebelumnya, adalah kita juga kartu sejahtera, keluarga sejahtera ini dibarengi dengan SIM card untuk penyaluran simpanan kepada masyarakat kurang mampu. Jadi kalau dulu kita memberikan bantuan tunai yang sifatnya charity, kita akan memberikan bantuan yang sifatnya tabungan atau sifatnya simpanan kepada mereka menggunakan teknologi. Nah ini kan Pak Jokowi ini kan orang yang sangat ingin bahwa teknologi ini ingin digunakan untuk menjangkau semua masyarakat miskin. Jadi kan waduh ini kalau kita bisa itu breakthrough banget ini menggunakan teknologi menjangkau masyarakat miskin 86, juta. Jadi ini mendadak sontak barangkali tahun depan anggota nasabah perbankan nambah menjadi sekitar 15,5 juta ini. Karena tidak langsung diberikan secara tunai tetapi langsung ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah. 300.000 itu Pak ya? Iya, kita belum 200.000 per bulan. Ya 2 bulan itu jadi 400.000. Nah, pengalaman hari ini, jadi ini kan kalau kita berikan SIM card itu dia bisa ngambilnya nggak usah semuanya diambil. Jadi kita inginnya mereka produktif gitu. Produktif, tidak konsumtif begitu konsumtif. Ditahan dulu Pak Bambang, kita harus jeda dulu, nanti detailnya lengkapnya lagi supaya nanti kita juga bisa saling memahami, masyarakat juga bisa langsung paham dengan program yang baru ini. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan di Prime Time News sesaat lagi. Ya, kembali di Prime Time News, kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin lagi langsung Pak Bambang, ada anggaran dari APBN yang porsinya setiap tahun itu hampir sama, sekitar 20% dikhususkan untuk pendidikan. Dengan Kartu Indonesia Pintar ini apa yang nanti bisa diperoleh manfaatnya oleh masyarakat? Ya, salah satunya adalah memang anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera ini, berapapun jumlah anaknya akan diberikan bantuan siswa miskin tadi. Teknisnya nanti bagaimana menerima anggaran yang besarnya Rp200.000 per bulan? Ya, itu kan lain lagi. Kalau bantuan siswa tadi seperti yang disampaikan, untuk SMA 1 juta setahun. 1 juta, Jadi itu nanti disalurkan
Jadi didaftarkan ke sekolah, disalurkan oleh bank yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Itu ada sendiri mekanismenya. Kalau yang menggunakan SIM card tadi adalah bantuan-bantuan sosial yang nantinya akan dijadikan satu, akan disalurkan melalui SIM card tadi. Dan SIM card ini nanti akan digunakan oleh masyarakat yang pemegangnya itu nanti untuk dicairkan di bank yang nanti akan ditunjuk oleh pemerintah. Waktu kita membagi kartu keluarga kesejahteraan ini, kita bagi juga SIM cardnya bersamaan kan itu. Kita aktifkan telkonya, kita aktifkan banknya. Dan itu sudah ada uangnya di situ. Sudah ada uangnya. Ke depan, karena Pak Jokowi senang dengan teknologi ini, jadi untuk menjangkau semua orang, barangkali untuk memberikan bantuan, yang bantuan pupuk atau bantuan apalagi bisa melalui situ. Semua dengan SIM card yang satu yang sama begitu.